Oke, udah mulai recordingnya. Oke, jadi selamat datang di How to be a Supportive Keyboard Parent by orang tua aku sendiri dan juga dari aku. Oke, mungkin kita mulai dengan beberapa. Mohon maaf, teman-teman ini kayaknya internetnya ya. Bentar ganti dulu ya. Oke, sudah. Tes tes. Oke, ya. Suara aku jelas ya, Om Tante teman-teman semua. Ya, jelas. Oke, mantap. Dia udah kedengaran. Oke, keren keren. Ya, jadi mungkin perkenalan singkat juga dari aku dan keluarga. Nama aku sendiri kan pasti Philip Maxwell dan juga ada papa mama yang selalu bantu aku di belakang yang namanya Miliati itu buat mama dan Tanavi Hendro tuh papa gitu. Jadi aku mungkin mau jelasin singkat juga tentang perjalanan aku selama 6 tahun ya. 6 tahun aku main Rubik dari 2017 sampai 2023 tahun ini dan masih berlanjutan terus. Jadi aku awalnya kenal Rubik itu dari temen aku sendiri di SD namanya Saint. Jadi dia itu intinya bawa Rubik lah dan dia saat itu di bawah 20 detik. Di situ teman-teman pada mulai main, pada mulai tertarik, coba ikut teka-teki dan segala macem. Dan akhirnya ngerasa wah menarik nih gitu. Awalnya aku kayak nggak mau ikut-ikutan nggak mau ikutan apa bawa arus dan segala macam gitu kan kayak semuanya pada main kalau semua pada main berarti aku nggak mau ikutan segala macam. Cuman pada akhirnya kayak menarik juga soalnya aku juga ada minatnya juga di situ sendiri aku sendiri suka ya nggak harus jago dulu tapi misalnya suka kayak dalam hal-hal yang logis kayak logika gitu kayak matematika. Nah akhirnya aku belajar dari mana? Aku belajar dari YouTube sendiri untuk belajar Rubik itu nggak cepet juga ya. Aku juga dulu belajarnya sampai 1 minggu, sampai nanya teman-teman sekolah, sampai nyari YouTube, gabungan segala macam, dan akhirnya bisa gitu. Rasa harus bisa tuh karena udah mulai di awal gitu. Jadi kayak rasa harus nyelesain apa yang dimulai juga kan. Jadi coba cari segala macam referensi dan akhirnya untungnya bisa gitu dengan waktu 1 menit waktu itu. Nah, lomba pertama aku sendiri itu ada di sorry. Oke. Lomba pertama sendiri aku tuh di Louis Village. Itu pada tahun 2017. Dan itu benar-benar aku ngelihat sorry aku izin mute ya. Maaf sih Kak. Nah, oke. Nah, jadi aku mulai pada tahun 2017 di Pluit Village dan itu tuh kebetulan kejuaraan Indonesia gitu ya. Indonesian Championships namanya. Dan itu benar-benar aku kayak awalnya cuman kira tuh lomba Rubik itu aja di luar doang. Karena aku nonton beberapa konten-konten Rubik juga ya. Biasanya anak-anak kecil itu tuh baru mulai main Rubik, akhirnya nonton-nonton konten-konten Rubik yang mungkin lucu secara konten Rubik dan segala macam. Dan pada saat itu aku lihat wah ada tanggal Agustus gitu kan. Itu tuh bahkan beberapa bulan setelah aku mulai. Jadi aku nggak langsung ikut lomba Rubik, tapi juga baru dapat info, oh ada lomba Rubik, terus baru ikut kayak sekitar 6 bulan dari aku main. Gitu. Aku mainnya kan di Februari, lomba pertamanya di Agustus. Dan itu pun ini yang harus di highlight banget adalah mama papa tuh benar-benar dukung aku sama 2 hari datang ke lomba itu padahal aku nggak menang apa-apa dan segala macem aku cuma bantu ngejudge terus menerus tapi mama papa mau temenin terus ya kalau makan ya makan segala macam dan intinya benar-benar ditemenin banget lah gitu 13 jam di mall untuk 1 hari itu benar-benar luar biasa gitu. Aku sendiri aja kayak nggak kebayang dulu kok bisa ya gitu. Nah habis itu aku pun mulai mengincar podium pertama aku. Siapa sih yang nggak mau juara ya kan? Pasti semuanya pada mau juara. Dan aku sendiri dulu mulai fokus ke 3 BLD atau 3x3 tutup mata karena ngerasa yang mana ya yang saingannya sepi gitu. Dulu kayak nggak mau banyak saingan dan segala macam jadi nyari yang sepi saingannya. Dan saat itu 3x3 tutup mata tuh saingannya sepi banget. Cuma ada satu orang yang topnya gitu. Dan ya udah aku pun coba belajar, coba mulai main belajar juga di YouTube dan segala macam. Awalnya ngerasa kayak wah ini apa ya susah banget gitu kan kayak gimana akhirnya sampai sempat stop bentar belajar BLD-nya nggak langsung selesai juga cuman mungkin dalam rentang kayak berapa 1-2 minggu baru mulai bisa tutup matanya itu pun juga masih lama kali jadinya 20 menit jadi bayangin 20 menit cuman duduk main Rubik dan tutup mata gitu kayak berusaha untuk ngafalin semua tutup mata sampai kayak segala macam lah gayanya pakai yang apa penutup kuping gitu yang kayak kalau ada di pesawat dan segala macam-macam kayak gayanya udah banyak padahal belum apa-apa gitu kan. Dan akhirnya aku pun ya sebagai anak kecil yang masih apa ya masih rada kayak
agak norak dan suka ngepost Rubik gitu juga ya, nggak norak sih sebenarnya. Kayak ini aku dulu masih suka ngeposting posting story dan aku foto nih, wih udah ini nih udah PB gitu kan. Pasti mungkin teman-teman Cuber lainnya yang mungkin masih kecil juga suka kayak gitu. Wah aku dapat PB, dapat personal best. Personal best itu maksudnya waktu tercepat dia sendiri gitu, rekor sendiri gitu kan. Dan itu semua orang pasti seneng dan pasti aku dulu kayak foto masukin story. Disitulah aku justru ketemu coach karena saat itu eh, aku follow salah satu akun yang namanya Koleo, yang sekarang aku IG-nya sudah nggak ada ya, dia udah nggak main Instagram lagi. Cuman aku pas kenalnya di lomba, di situ mungkin mulai tukaran IG ya dengan kata lain. Dan pas aku foto dia tuh ngedukung banget karena dia salah satu yang jago itu kan, jago di saat itu. Dan dia suka kayak kasih nasihat gini, wah bagus, pertahankan, kayak kasih motivasi lah gitu. Terus akhirnya sempat ada gathering nih, gathering itu perkumpulan di Jakarta. Nah, ini agak jarang sih gatheringnya, lebih banyaknya lomba gitu. Jadi gathering itu ngumpul-ngumpul santai di mall, kayak main Rubik aja gitu. Di situ aku ditanyain, cita-cita kamu buat 3 BLD itu apa? Aku jawab, rekor nasional, karena aku benar-benar mau gitu. Ya, akhirnya aku dibantu coach, dibantu arahin, dan singkat cerita, aku sempat pas di Januari 2020 dapat rekor nasional pertama aku. Dari situ juga ada Koko Leo yang nge-coach aku juga. Jadi ngerasa kayak, wow, aku benar-benar dapat rekor di sebelah dia persis. Waktu itu main tuh sampai kayak, kita haru banget sampai kayak peluk dan segala macam. Kayak, wah rekor pertama. Dan teman-teman pun juga pada heboh. Kayak, wow, rekor nasional gitu. Jadi kayak, wah gitu. Kayak saat itu yang aku justru seneng adalah kan kalau namanya rekor tuh ada dua versi ya, ada yang single sama average gitu. Jadi aku bisa pegang yang average, Koko Leo bisa pegang yang single. Jadi kayak kita tuh kayak membagi rekor nasional. Jadi kita berdua yang megang. Dan singkat cerita aku pun mulai belajar-belajar lagi dan ya aku udah mulai setara gitu sama coach aku. Jadi lama-lama mau nggak mau aku juga harus lepas dari coach aku juga pas aku udah sampai titik yang sama beliau gitu kan. Kan eh, murid itu biasanya paling tinggi itu bisa setara sama gurunya gitu. Untungnya aku bisa belajar beberapa lagi. Dia cuma kasih tahu arahannya, tapi dia belum menempuh di hal-hal itu. Misalnya, coba kamu belajar C deh gitu. Cuman mungkin dia karena udah mulai kerja juga, jadi dia nggak sempat belajar C lagi. Dan aku yang malah mendalami C-nya. Aku yang meneruskan dia gitu. Dan singkat cerita, COVID. COVID ini justru bikin aku cukup stres juga. Aku dulu mungkin bisa dibilang agak males juga main Rubik. Awalnya masih semangat sih gitu kayak wah masih berharap nanti bisa ada lomba Rubik lagi. Tapi ternyata lomba Rubik yang resmi atau yang WCA itu kan cuma bisa offline. Jadi akhirnya ikut online, online masih bikin semangat, online semangat. Tapi ada satu lomba online yang bikin aku paling semangat, yaitu namanya Cubing at Home. Itu sebuah lomba Rubik yang dibikin oleh orang dari Amerika dan mereka tuh ngasih beberapa hadiah juga ya, hadiah kayak gift card atau semacam diskon untuk beli di produk tokonya. Nama tokonya The Cubicle. Mungkin teman-teman cuber yang lain pasti tahu juga. Di situ saingannya itu satu dunia. Jadi satu dunia itu semua boleh ikut secara online. Karena kan pandemi semua kan. Di situ aku ngerasa, wow, ini persaingannya besar banget gitu. Sempat aku nyoba dengan skill tutup mata aku yang masih begitu, yang masih standar nasional. Dan itu aku pun masih apa ya kayak top top 10 aja top 8 aja nggak masuk gitu ibaratnya. Terus aku ngerasa kayak oke, okay, cerita ini jadi sarana banget buat aku latihan. Dan untungnya lomba yang kayak gitu yang tingkat nasional itu tingkat internasional itu yang aku kebetulan juga tahu dari ini juga ya dari online itu ada beberapa versi, jadi nggak cuma satu kali tapi ada ya lomba kedua lomba ketiga gitu, dia masih ngadain terus ngadain terus sampai ada suatu titik aku bisa ngalahin dan aku sampai juara 3. Itu gara-gara latihan dan juga puji Tuhan ada bantuan dari sponsor juga. Sponsor ada yang ngasih Rubik dan segala macam. Dan aku pun juga latihan-latihan terus di rumah. Untungnya sih masih semangat ya gitu ya. Dan nggak pudar gitu. Kenapa sih bisa semangat? Mungkin akan dijelasin untuk di berikutnya. Cuman dari aku sendiri akhirnya aku belajar bisa melewati beberapa orang dan apa ya juga belajar pastinya melibatkan cara kontrol nurse itu semacam kayak gugup dan segala macam sampai maksudnya kan ya lawannya kan ini ya lawannya tuh kelas-kelas internasional semua dan itu tuh live dan aku harus bangun sampai jam 3 pagi untuk ngikutin ginian doang. Jadi ya coba pakai strategi segala macam
Aku sampai kayak tidur bentar, habis jam 10 minta mama bangunin, baru aku bangun. Karena kalau aku nggak tidur bakal ngantuk. Terus Nemo buildingnya juga bakal ini. Jadi Rubik itu juga kalau berlomba pasti nggak cuma skillnya doang, cuma nanti harus ngurus juga kayak nerves, dan nerves itu kayak saraf, berarti kayak gugup dan segala macam. Gimana nih caranya biar nggak gugup dan segala macam? Itu pasti ada cara-cara sendiri. Nggak semua orang caranya sama, cuman kurang lebih rata-rata orang sih sama gitu. Nanti kalau mau nanya-nanya lebih juga boleh ke aku tentang itu juga. Aku sendiri intinya juga mencampurkan juga dengan kepercayaan aku ke Tuhan, bahwa ya Tuhan tuh pasti ada merencanakan segala macam. Jadi aku cuma bisa kontrol apa yang aku bisa kontrol, seperti putaran Rubik aku, fokus aku. Cuman yang aku nggak bisa kontrol pasti kan juara, dapat waktunya berapa sih. Nah sering kali tuh teman-teman Cuber tuh suka kelirunya tuh adalah pas mau juara nih, aku ngincer waktu tertentu, aku ngincer 3 detik, 3 detik, 3 detik, malah dapetnya 4, malah dapetnya 3,5 dan segala macam. Salahnya adalah kalau ngincer waktu itu kita jadi takut, udah 3 detik belum ya, udah 3 detik belum ya gitu. Padahal kita sebagai ya manusia sebenarnya nggak bisa ngatur banget gitu ibaratnya. Kita nggak bisa ngatur acakannya gimana dan segala macam. Jadi ya itu sedikit kisi-kisi lah gimana cara untuk mengatur kegugupan diri gitu ya. Nah, berhubungan dengan itu, aku pakai mental itu di kejuaraan dunia tahun 2023 ini di Agustus, yaitu di Korea, dan itu gambarnya yang ini. Nah, kursor aku kelihatan harusnya kan. Itu jujur aja aku udah tahu itu dari yang zaman-zaman pandemi, aku ikut yang lomba Amerika Internasional itu yang harus bangun jam 3 pagi itu. Aku ngomong ke mama, "Mah, ini ada kejuaraan dunia." Aku ngomongnya kayak pelan-pelan kayak, soalnya kan masih butuh ngumpulin duitnya juga banyak juga, dan aku pun juga masih belum nyampe 17 tahun saat aku pergi itu. Jadi harus ditemenin orang tua juga amannya gitu. Itu udah diumumin 1 tahun yang lalu sebelum kejuaraan dunia ini ada gitu. Jadi pas itu mau ngumpulin duit ya nggak mudah juga, cuman ya akhirnya singkat cerita bisa dan pergi gitu. Dan aku udah kayak oke, aku papa mama udah berusaha banget nyari duit untuk kesini. Percuma kalau aku cuman datang dan ngerasa sedih karena hasil lomba aku gitu. Kayak salah satu caranya untuk datang situ udah bersyukur aja kita bisa ke luar negeri, itu udah bersyukur banget gitu ibaratnya. Udah bisa dapat duitnya udah bersyukur banget gitu. Jadi dengan mental ya udahlah gitu. Toh aku juga nggak bisa ngatur, dan jujur aja kayak apa ya, mungkin ini kesannya kayak pesimis ya, cuman justru menurut aku kalau bagi aku sendiri tuh justru mental yang membuat aku jadi kayak belajar aku tuh siapa dan Tuhan itu siapa gitu. Aku tuh yang sekuat-kuatnya aku masih ada kekuatan lain gitu, itu kekuatannya Maha Kuasa. Jadi aku datang ya udah seneng aja, udah kayak vibes liburan segala macam gitu, dan akhirnya ya coba aja itu ikut gitu kan. Terus malah kagetnya tuh aku malah dapat hasil yang bagus di ronde pertama. Ronde keduanya mungkin sama-sama jelek karena emang acakannya jelek semua. Yang saingan-saingan yang lain pun juga pada jelek ya. Tapi pas final tuh udah deg-degan banget, udah kayak gitu. Ini masuk final, dan apa ya? Ibaratnya kalau mau dipikirin sebenarnya kayak ya lu datang jauh-jauh untuk ini doang gitu kan. Cuman yang aku pikirin saat itu balik lagi tadi, ya udah aku nggak bisa ngatur apa yang terjadi, nggak bisa ngatur ranking berapa, aku nggak bisa ngatur waktu aku berapa. Jadi kayak ya udah nyesainya udahlah gitu, kayak sadar diri lah aku tuh bukan siapa-siapa gitu. Kalau aku berharap juara, aku berharap detik waktu tertentu, ya aku nggak berhak gitu. Aku masih seorang manusia gitu. Di situ mungkin dengan match itu juga aku malah dapat 14 detik, dan itu kebetulan rekor Asia juga. Aku tahu aku udah saingannya. Aku lihat ya saingannya dapat berapa. Saingan aku malah dapat 16. Di situ kayak nggak mungkin lah. Pasti teman-teman yang lain dapat bagus juga. Soalnya acakan kita sama semua. Singkat cerita malah juara dunia 2, dan ya ada kabarnya di sini. Gila kayak benar-benar nggak nyangka banget. Dan mungkin secara singkat juga dari juara ini menghasilkan juga loh, menghasilkan apa, duit pastinya dari sponsor dan segala macam. Dari juaranya aja sponsor dan sponsor Rubiknya segala macam itu bisa sampai balik modal untuk aku sama papa pergi ke situ. Jadi Rubik mungkin kesannya cuma mainan doang, kesannya cuma buat main-main, kesannya cuma buat anak kecil. Cuman percaya itu bisa dapat apa ya, bisa menghasilkan banyak hal, nggak cuma uang tapi juga pasti komunitas, relasi dan segala macam gitu. Nah, kalian nih merembet ke manfaat berasal di komunitas Rubik. Pertama, kalau kalian sebagai kompetitor di lomba Rubik ini pasti dapat komunitas yang friendly banget gitu loh. Kayak menurutku nggak semua komunitas kayak gini. Mungkin ada komunitas yang komunitas hobi yang agak
suka apa ya, saingan. Ya benar, saingan itu kayak, oh aku pengen banget juara sampai sampai karena tuh ada konflik karena apa ya, vibe kompetitifnya tuh kompetitif banget gitu. Nah kalau di Rubik ini berbeda. Rubik ini lebih ke arah seorang tuh semuanya genuine dan kayak jujur gitu loh. Kayak mikirnya tuh ngelawan diri sendiri dan juga pastinya mau for fun gitu loh. Kayak mereka tuh bener-bener nggak tahu ya gimana, tapi pas aku udah datang emang udah suasananya itu udah kayak gitu, dan itu pun diteruskan terus menerus gitu, bahwa uh, seringkali mereka paham bahwa mereka belum yang terbaik gitu, tapi mereka justru malah selalu ke teman-teman mereka yang udah juara gitu, karena mereka ngerasa kayak ya temen gue juara gue seneng gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya di catatan waktu nih, misalnya ada judge yang nulis 2,10 detik gitu ya kalau di lomba, tapi waktunya kecepatan, mereka tuh berani jujur untuk ngomong ini waktunya kecepatan gitu, akhirnya minta jasa revisi baru ditandatangan baru resmi. Jadi bener-bener apa ya, jarang banget ini kayak tempat yang very jujurnya tuh tingkat tinggi banget gitu, dan emang mungkin karena suasananya udah enak gitu ya, jadi ya selalu terus enak terus dan selalu dijaga orang-orang. Dan pesan untuk viewer baik pemula maupun senior, uh, mungkin dari pemula dulu deh. Pemula dulu adalah jangan pernah nyerah sih sebenarnya. Kalau emang demen banget di situ, emang bener-bener mau luangin banget di sini, pasti ada caranya gitu. Dan yang mungkin kalau kalian ngerasa kayak berjuang sendiri ya gitu, mungkin kalau anak yang ngerasa berjuang sendiri, itu harus dicari coach gitu. Atau minimal ada temen deh, temen yang serasi dalam bidang itu gitu. Karena aku ngerasa sendiri dari coach itu, coach Oleo ini nggak cuma support kata-kata dan arahan, justru yang aku paling berapa merasa senang itu mental support, bahwa dia selalu berapapun waktu aku, meskipun masih bermenit-menit yang dia udah cuma beberapa puluh detik doang, tapi dia tetap support kayak wow semangat gitu, karena dia tahu perjuangannya kayak apa gitu. Jadi ini harus ada minimal ada apa ya, pairnya lah. Misalnya kalau ini anaknya ya berarti ini satu lagi yang buat bantu nemenin kayak gitu. Yang untuk yang senior, aku rasa nggak butuh kasih pesan untuk senior sih. Karena aku udah yakin banget bahwa kuber senior itu pasti mau ngebantu yang di bawah, dan pasti juga mau membuat Rubik jadi makin dikenal dan makin beneficial, makin bermanfaat bagi teman-teman lain. Sorry. Nah, untuk pesan untuk para orang tua kuber, uh, ini ya juga sekalian pesan buat orang tua aku sendiri juga, dan aku ngerasa emang harus benar-benar diterusin juga. Makanya mama tuh sampai bela-belain untuk bikin kayak gini sama papa gitu. Adalah um, itu tadi, Rubik mungkin kesannya cuma mainan dan segala macem, cuman singkat cerita kalau emang Rubik ini dijalani banget ya, dan juga mungkin bisa dipadukan dengan beberapa skill lain, kemampuan lain seperti mungkin kemampuan berorganisasi, itu nanti bisa merembetnya ke organizing lomba, bikin lomba, atau misalnya ke arah public speaking atau content creating, itu bisa bikin video-video kayak kalau di kita di Indonesia dia namanya Dayang Rubik, dia terkenal banget dan dia bisa sekalian jualan. Nah, bisnis juga bisa di-compare, digabung bisa jadi Qbox juga. Cuman kalau nggak pun juga masih nggak apa-apa gitu, kayak kalau misalnya kayak Leon Koda juga dia kan suka jualan segala macam, dan mungkin bisa jadi pengajar juga, dan pengajar itu juga jujur aja earningnya pasti juga lumayan gitu. Jadi ini bukan aja ya untungnya apa ya, pada kesimpulannya adalah pesannya, mohon anaknya didukung terus, sama anaknya tetap mau juga, dan uh, mungkin ada beberapa hal yang apa ya, namanya namanya anak-anak pasti ada yang bikin kesel orang tuanya juga. Aku pun juga dulu suka bikin kesel orang tua, terutama mungkin pas lomba Rubik dan segala macem. Ya intinya sih mohon didukung terus sama anaknya masih mau gitu, karena apa ya, simpelnya aja, tanpa izin orang tua kita nggak bisa keluar untuk lomba Rubik. Tanpa orang tua kita nggak diizinin untuk beli Rubik dan segala macam gitu. Uh, Bener-bener apa ya, itu suatu support yang luar biasa banget sih sebenarnya gitu. Jadi mohon dukungannya, kalau maupun itu misalnya temenin lomba Rubik dan segala macam sampai 13 jam ya mohon gitu sih. Nah selebihnya akan diteruskan oleh mama. Justru ini bagian pentingnya, aku mah cuma nambah doang. Boleh mah, silakan. Oke. Oke, terima kasih Koko Max. Udah dengerin ceritanya ya. Ikut deg-degan kok, saya dengerinnya ikut deg-degan gitu ya. Nanti masih bisa Q&A ya sama Komex. Sekarang bagian saya, benar tadi Max bilang
jujur saya pribadi juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba kok kepikiran pengen bikin sharing ini gitu. Sementara caranya gimana gitu ya. Nah, ini ada satu slide yang sengaja saya buat dan saya sangat di reminder oleh kata-kata di sini gitu ya. Untuk setiap masa itu ada orangnya dan untuk setiap orang itu ada masanya gitu. Nah, jadi sepanjang kami berdua sama suami menemani Max 6 tahun ya, kami tuh ngeliat gitu ya, melihat perjalanan teman-teman seperjuangan tadi yang Max bilang itu ya. Kalau teman seperjuangan itu yang seumur, ya paling beda setahun gitu ya. Itu tersaring dengan sendirinya gitu ya. Terus ketika masanya Max ini punya idola itu Ko Vincent, Ko Leo gitu ya. Nah, tapi seiring waktu mereka itu sudah mulai selesai kuliah, mereka udah kerja gitu ya, dan otomatis konsentrasi untuk ke Rubiknya tuh mulai menurun gitu. Nah, akhirnya Max dan rombongannya ini ya kayak Leon, Koda gitu ya, mereka tuh seperjuangan semua gitu. Makanya saya kenal sama mereka semua dan mereka tuh kalau kumpul itu kita udah kayaknya udah kompak deh, mau titip-titip apa gitu semua gitu ya, sama orang tuanya juga. Karena memang sering ketemu gitu. Nah, diteruskanlah oleh rombongan Max ini, generasinya Max gitu ya. Nah, tapi habis ini saya mikir, Max ini sudah SMA gitu ya, sebentar lagi kuliah gitu loh. Nah, pasti masa-masa keemasan ini tuh perlahan-lahan secara alamiah itu akan menurun gitu ya, tidak bisa dipungkiri. Dan ketika itu terjadi, apakah akan ada penerusnya gitu ya. Nah, ya kami puji Tuhan bersyukur banget ya dititipin Tuhan anak seperti Max gitu ya, bisa punya prestasi di Rubik's gitu ya. Dan atas latar belakang itulah saya ngerasa, oh sejarah ini, cerita ini tuh nggak boleh terputus hanya di kami aja gitu. Jadi harus kami teruskan gitu. Ya siapa tahu nextnya nanti akan terus berlanjut oleh generasi-generasi di berikutnya. Jadi sekarang tuh saya udah ngelihat, udah bisa meraba-raba gitu ya. Kira-kira siapa sih yang bakal jadi juara gitu ya. Jadi udah kayak kayak orang bisa menerawang gitu. Bukan dari apa ya, maksudnya ketahuan gitu loh, orang tuanya siapa, supportnya apa gitu ya, dukungan seperti apa, siapa yang sering datang lomba gitu, responnya seperti apa gitu, udah bisa kebaca gitu. Kenapa? Karena kami sudah melewati fase itu gitu. Nah, untuk itulah materi ini kami buat gitu ya. Nah, ini ada satu hal penting yang ingin saya ceritakan ke Bapak Ibu semua. Oke, sebentar ini Mas. Jadi ada hal penting yang mau saya sharingkan. Makanya tadi saya bilang bahwa apa yang kami sharing ini nggak harus ke Rubik aja, bisa ke bidang lainnya ya untuk mensupport anak kita gitu. Dari foto yang Bapak Ibu lihat ini, mungkin ada yang ketawa kali ya, mungkin ada yang lucu atau mungkin ada yang nggak paham gitu ya. Ada yang bisa jawab kira-kira ini piala apa ya? Kok internetnya ini Pak? Ganti lagi, aku pakai kuota. Sorry. Gimana Pak? Udah, oke bisa ya. Oke, kuota kan? Udah. Oke, nggak ada yang bisa jawab ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya lanjut aja. Jadi ini tuh piala yang saya kasih ke Max di Desember 2011. Waktu itu saat dia berumur 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya itu juara ya, yang nggak pengen anaknya itu berprestasi di sekolah gitu ya. Saya ingat banget waktu itu dia masih TK gitu ya, baru mau masuk ke SD gitu. Jadi eh, Max ini kalau TK itu kan ada orang lomba nyanyi, lomba mewarnai gitu ya. Biasanya itu kan yang dapat juara gitu ya. Nah, si Max ini karena dia punya kemampuan otaknya itu lebih ke hitungan ya. Jadi otak seninya tuh kurang gitu ya. Jadi untuk dia bisa melukis dengan bagus itu kayaknya nggak bisa dipaksain deh gitu ya. Mau dilesin juga mau seberapa nggak mungkin gitu ya. Karena saya tahu dari tulisan dia, dari penggambar dia, mewarnai dia gitu. Terus saya bingung gimana ya caranya ya biar biar anak saya ini dia juga ngerasa bahwa diri dia itu punya potensi, biar diri dia itu ngerasa dia juga pribadi yang spesial gitu ya.
Karena saya percaya pasti ada sesuatu talenta yang Tuhan udah titipin yang mungkin belum terlihat waktu itu gitu ya. Dari saya pribadi berinisiatif ya mungkin karena saya dan suami ada di bisnis multi level marketing ya, kita terbiasa untuk merekognisi ya, merecognition, dan kita sendiri sering dapat recognition gitu ya, naik ke atas panggung, dapat bla 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 gitu ya. Jadi mungkin itu yang menginspirasi saya untuk memberikan juga recognition atau penghargaan untuk si Max ketika dia masih kecil, karena ternyata efeknya itu sangat besar gitu. Nah, dan itu sengaja saya buat ketika dia terima rapot semester ya. Jadi semester Desember waktu itu mungkin teman-temannya terima raport pasti dapat dong ya replika pialanya, dia menang apa dari sekolah gitu. Tapi waktu itu si Max belum gitu, dan akhirnya saya bilang ini mama kasih kamu piala karena reward atas kedisiplinan dan konsentrasi kamu selama ini gitu. Dan ya puji Tuhan ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa tanya ke Max bagaimana perasaan dia gitu. Dan saya rasa mungkin saya seperti orang pikir, ih ini mama kok aneh ya gitu, kayaknya aneh gitu ya. Tapi saya ngerasa ya ini gitu loh, anak itu perlu diberi pujian, perlu diberi motivasi gitu, penghargaan kecil nggak masalah gitu, tapi dia tahu ketulisan hati kita gitu ya, tahu support kita seperti apa. Dan Bapak Ibu tahu ketika saya bikin piala ini, mungkin si yang tukang bikinnya juga bingung kali ya, kok ini ibu bikin pialanya satu, terus juaranya tuh aneh gitu ya. Bodo amat lah gitu waktu itu saya pikir. Tapi ya ternyata ini berdampak sangat besar untuk pertumbuhan Max. Selain itu, ini berlanjut sebelum Max menemukan Rubik ya. Max itu ikut ekskulnya di sekolah, dance ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya sempat konsultasi ke gurunya, Miss, ini anak saya cowok, kira-kira kalau dance itu gimana peluangnya gitu ya. Dan kebetulan waktu itu dia cuman sempat berdua, abis itu satunya keluar, tinggal dia sendiri cowok, yang lainnya cewek gitu ya. Dan kata Missnya sih nggak apa-apa sih mam, yang penting anaknya memang mau gitu. Dan dia sampai terpilih untuk pentas gitu di sekolahnya dan sebagainya. Tapi saya lihat dia narinya juga all out gitu ya. Maksudnya dia nggak setengah-setengah gitu. Oh oke, berarti dia mungkin memang maunya ke arah nari gitu, dance modern gitu waktu itu. Ya udah saya support gitu ya. Setiap ada latihan, ada ekskul, ada lomba, itu semua kita support. Nah, terakhir sampai akhirnya dia sendiri menemukan Rubik, dan baru kemudian dia menemukan semua passion dia seperti yang dia ceritakan tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, dari cerita ini maksudnya yang ingin saya sampaikan adalah kita ikut aja gitu ya. Anak kita itu mau ke arah mana, kita ikut aja gitu ya. Sambil tetap kita berkonsultasi ke orang yang kompeten ya untuk halnya gitu. Tapi kita bukan berarti langsung melarang dia, enggak gitu. Ketika kita kasih ruang untuk dia menemukan sendiri, dan ternyata disitulah dia menemukan the best dari diri dia gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, mungkin hobinya di luar keinginan kita gitu, tapi sejauh itu baik dan benar, saya percaya kok banyak yang saya lihat anak-anak yang potensinya bagus tapi nggak didukung orang tuanya, sampai hari ini dia nggak jadi apa-apa gitu ya. Dan kalaupun dia harus mengulang kembali, itu rasanya sayang banget ya Bapak Ibu ya. Jadi diperlukan kesabaran dan kepekaan tentunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi Max cerita, ini beberapa slide saya ke depan, hanya mengulang saja, tapi saya kasih visualisasi gambar supaya Bapak Ibu tahu ya, ikut merasakan, dan kita adalah saksi sejarahnya gitu. Kalau Bapak Ibu, misalnya anaknya nih minta, mah aku mau dong foto sama koko ini gitu ya. Gak apa, kasih aja. Saya ingat banget ini 2017 Max lomba gitu ya di Indonesia Championship, dia idolanya tuh Vincent gitu ya, Vincent Hartanto Tomo. Yang Vincent ini tuh kayak Leonnya sekarang deh ya, ya si Jenny ya. Pokoknya kalau lomba tuh selalu mengantongi paling banyak hadiah gitu ya ke Vincent ini. Waktu itu datang paling pagi, mall masih gelap ya, dan saya ngenalin, itu Ko Vincent, Mac, ayo foto. Nih, bayangin, saya aja tuh sampai kenal Ko Vincent itu yang mana gitu ya, saking saya itu ikutin perjalanan si Max gitu ya. Mungkin dia malu belum mau foto, sayanya yang semangat minta dia foto gitu ya.
nggak apa-apa, dan ternyata itu jadi motivasi. Siapa sangka setelah 2 tahun mereka bisa foto seperti sebelahnya ya. 2019 itu malah satu panggung ya, sampai ada yang godain my idol become my rival katanya gitu ya. Jadi eh, lucu ya teman-teman, tapi ya itulah, ternyata foto-foto ini tuh jadi bisa jadi pancingan untuk motivasi anak-anak kita. Nah, ini bersama coach blindfolded-nya Koleo ya, Leonardo Pranadiar, ini yang tadi Max ceritakan gitu ya. Saya bersyukur banget ya, Koleo tuh memberi dampak positif banget gitu ya. Dan ya puji Tuhan berarti prestasi dia ada yang meneruskan ya Max. Nah, tinggal setelah Max ini siapa gitu ya. Makanya saya bilang, Max kamu mesti mulai cari nih Max, kira-kira siapa yang mau kamu bantu coach gitu ya, biar diteruskan lah ibaratnya gitu. Nah, Koleo ini dia itu sekolahnya di Singapura, terus udah pulang ke Indonesia, kemudian udah kerja ya. Dan dia sering ngajak Max, misalnya kalau ada sesi ngajar anak-anak di TA, itu gathering itu sering banget untuk ngedukung dan ngajakin ikut terlibat gitu. Nah, ini satu hal lagi untuk tadi ya, ketemu idola itu kalau bisa foto ya foto. Ini tuh Agustus 2017 versus Agustus 2023 ya. Pasti ada beberapa viewer atau Bapak Ibu kenal ya. Yang paling kiri itu Max Xiao gitu ya. Max Xiao itu waktu 2017 dia tuh orang Indonesia tapi dia tinggal di Amerika. Dia pulang liburan khusus untuk lomba gitu ya. Dan itu lomba pertama Max. Nah, ini tuh foto udah mau selesai. Ya, jadi acara tuh udah mau selesai seperti yang tadi Max bilang 13 jam. Kok agak goyang. Nah, jadi dia itu eh, nunggu, si Max bilang nunggu mau sampai selesai mah, mau lihat podium ya, penyerahan piala, penyerahan hadiah gitu. Oke, nggak apa-apa, saya tungguin sama bapaknya ya sampai udah mau selesai, mau tutup gitu ya. Dan disitulah berkesempatan foto dengan Max Xiao. Waktu itu Max Xiao juga udah jago banget ya, Bapak Ibu ya. Dan ternyata siapa sangka Agustus kemarin ketemu yang di lomba di Taman Anggrek, dan ternyata masih ada fotonya ya disimpan oleh mamanya Maxial gitu ya, dan saya ayo foto lagi gitu ya buat eh, sejarah gitu ya bahwa kalian itu bertumbuh 6 tahun dan ternyata kalian itu berprestasi gitu ya. Jadi boleh nanti sharing-sharing juga ya nanti. Nah, terus saya ingat waktu itu Max sempat bilang dia pengen banget supaya Rubik ini dikenal gitu ya, dikenal di Indonesia lah lebih banyak gitu ya. Dan saya bersyukur banget Bapak Ibu, anak-anak kita ini zaman sekarang itu eh, berada di masa yang sosial medianya itu kencang banget ya. Jadi si Max ini ditemukan oleh salah satu orang yang memang lagi mencari bakat waktu itu di IGT gitu ya, Indonesia Got Talent gitu, dan di DM untuk mau nggak ikut Max, kamu nggak usah langsung lolos satu babak deh, intinya babak seleksi kamu langsung bisa ikut babak seleksi yang kedua gitu ya, untuk ikutin IGT gitu. Dan siapa sangka gitu ya, sebenarnya mungkin yang lebih jago dari Max tuh banyak gitu, cuman mungkin mereka tidak ditemukan di sosial media. Nah, saya pesan juga untuk Bapak Ibu, mungkin anaknya belum pegang sosmed ya, tapi mulailah di branding dari sekarang bahwa anak-anak kita itu punya skillnya di Rubik gitu ya. Dan suatu hari ketika media entertain butuh, mereka tinggal cari gitu. Dan ya bukan hanya di IG ya, di YouTube juga pasti akan ada jejaknya. Sekarang kan IG itu udah seperti website kita pribadi ya. Orang lamar kerja aja sekarang IG-nya apa gitu ya. Langsung dicek postingannya tuh positif nggak gitu untuk terima dia jadi karyawan dan sebagainya gitu. Nah, singkat cerita Max akhirnya bisa ikut IGT, lolos 1 kali, tapi kemudian untuk tahap berikutnya nggak lolos. Tapi saya merasakan manfaatnya bahwa disitulah setelah acara itu tuh makin banyak orang yang kena Rubik, makin banyak orang yang eh, pengen belajar Rubik, makin banyak terlihat orang-orang yang oh ternyata ada ya permainan seperti ini gitu. Dan mungkin secara penjualan juga toko-toko Rubik mungkin juga akan lebih meningkat gitu ya. Nah, dan terwujudlah impiannya waktu Max udah mau Judges Cup itu ya, saya bilang sama Max, ya tercapai impian kamu untuk
pengen Rubik dikenal di seluruh Indonesia. Jadi mau menang ya nggak apa-apa. Memang bagian kita sampai di situ, gitu, ya. Nah, terus ini meninggalkan jejak di rekor muri. Nah, Bapak Ibu, ini puji Tuhan banget ya. Waktu itu lomba di MOI ya, kalau nggak salah. Kerjasama dengan muri juga, dan ternyata Max di situ dia cetak rekor dan dia diundang untuk menghadiri penghargaan bersama tokoh-tokoh seluruh Indonesia, dan itu tuh saya kaget banget. Saya pikir cuma datang buat ambil hadiah, foto, selesai gitu. Ternyata setiap orang-orang yang difoto di panggung itu mereka mempresentasikan prestasi mereka gitu ya. Ada yang waktu itu calon gubernur atau apa gitu ya. Terus ada yang wakil gubernur ya dari Batam. Ih, luar biasa banget loh. Dan saya tuh sampai terharu nangis, kok bisa ya, maksudnya disejajarkan dengan mereka semua gitu loh. Nggak pernah bermimpi, nggak pernah punya cita-cita seperti itu, tapi ternyata apa yang dilakukan itu memang ada nilainya gitu ya, ketekunan, kedisiplinan dan sebagainya gitu. Nah, berharap ya semoga permainan Rubik ini bisa jadi cabang olahraga masuk ke PONS gitu ya. Nah, waktu Max mau berangkat ke Korea, saya sempat ada email Tony, ada Gus pas Mac menang juga saya manfaatin. Waktu itu pas 17 Agustus saya DM juga akun-akun sosial medianya Menpora, Pak Jokowi dan sebagainya gitu ya. Maksudnya mereka ke Korea itu dari anak-anak Indonesia tuh sekitar 13 atau 14 orang itu atas dana sendiri gitu ya. Dengan cita-cita membawa nama bangsa Indonesia gitu ya. Mungkin saat ini belum dilihat, siapa tahu berikutnya ya, nggak harus di zaman Max, minimal udah jadi mata rantai penyambung proses terjadinya itu. Dampaknya apa? Dampaknya ya untuk kita semua gitu ya, mungkin bukan kita yang merasakan saat ini, generasi berikutnya gitu. Nah, itulah yang bisa kita kasih yang terbaik dari diri kita. Dan kami juga bersyukur banget dengan adanya prestasi ini. Semoga nanti Max untuk masuk kuliah perguruan tinggi negeri ya bisa jadi salah satu referensi atas prestasinya dia gitu ya. Ya puji Tuhan, semoga ya bisa lolos. Sorry. Nah, terus ini yang tadi Max bilang disponsorin Kitworks. Bukan cuma bermain Rubik tapi bisa menghasilkan uang. Jadi saya tuh bersyukur banget ya Bapak Ibu, di umur Max 18 tahun itu dia udah bisa ngasilin duit ya. Jadi saya ingat banget, ini Bapak Ibu sebelah kanan itu ada foto 5 anak, itu ada Brian Franks ya, Leon, kemudian Michael di Medan, kemudian ada Koda, Max. Jadi mereka ini adalah 5 anak Indonesia yang disponsorin oleh Keepworks ya. Keepworks ini perusahaan yang ada di Singapura. Kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura, dia punya tokonya sama ruang kelas untuk pelatihan khususnya gitu ya, akademinya tuh di Katong Plaza di Singapura gitu. Nah, tahun ini apa tahun ini ya? Iya, bulan Mei kemarin kalau nggak salah ya, saya berkesempatan pergi ke sana dan bertemu dengan pemiliknya langsung. Jadi 2021 tuh Max ditawarin gitu ya. Ada beberapa anak yang ditawarin mau nggak pegang Keepworks Indonesia gitu, yang lainnya nggak mau gitu. Terus si Mac juga bilang dia juga nggak mau, tapi untungnya dia kasih tahu ke saya, dia turun tangga dari kamarnya, dia turun, mah aku ditawarin gini-gini. Saya yang langsung bilang oke, Max ambil, saya bilang gitu kan. Tapi nanti rumah kita penuh barang loh Mak. Jadi oh nggak apa-apa, aku bilang ini kesempatan buat kamu belajar bisnis. Jadi si Uncle David ya pemiliknya itu dia nawarin untuk bukain kasih modal untuk bukain toko online di Indonesia untuk jualan di Indonesia. Pangsa pasar Indonesia kan lebih besar ya dibandingin Singapura gitu ya. Dan ternyata itu berjalan baik sampai sekarang ya. Jadi ya meskipun sekolah dia dapat duit ya, kalau ada orderan biasanya weekend itu orderan rame, dan kami yang membantu mau packing, ngedropin dan sebagainya gitu, sekalian ngerjain bisnis kami juga ya untuk kirim-kirim dan sebagainya gitu. Nah, terus kemudian diinspirasiin untuk buka akademi. Saya bilang sama Max, oke Max, ini bagus, kamu bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain untuk jadi gurunya ya, untuk les online gitu. Dan kebetulan ya anak-anak ini lima-limanya tuh pemegang rekor semua gitu loh. Bukan cuman kesempatan untuk cari duit, tapi kesempatan untuk kalian melatih diri kalian sebagai seorang coach. Dan saya percaya bagaimana kita melatih seseorang itu akan berdampak untuk kehidupan nantinya.
ya, bukan hanya di sekolah berorganisasi tapi juga di dunia kerja nantinya gitu. Nah, intinya banyak hal yang terjadi yang kita nggak tahu, ternyata itu berdampak besar untuk anak-anak kita ketika mereka benar-benar sudah menemukan passion mereka gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini prestasi yang jujur ya, ini satu perjalanan iman banget untuk kami sekeluarga gitu ya. Untuk pergi ke Korea 2 orang itu duitnya lumayan ya untuk kami gitu ya. Jadi memang butuh effort untuk ngumpulin, dan puji Tuhan juga dari hasil Max ngajar, jualan ya, kita eh, banyak hal lah Tuhan bukain jalan intinya gitu ya. Terkumpullah duit gitu intinya, dan akhirnya dia pergi. Seperti Max cerita, Max itu udah cerita ke saya, itu udah dari lama tentang suasana lomba dunia tuh kayak apa. Saya tuh sampai tahu ya, lihat YouTube-nya, dan saya ngelihat ini anak beneran serius nih, beneran pengen gitu ya. Nah, saya tipe pribadinya koleris gitu ya, tipenya tuh mendukung, tipenya yang eh, heboh ya, yang support yang wah wah wah, oke oke kamu bisa gini gini gitu ya. Dan ternyata terjadi, dan impian itu terwujud, dan puji Tuhan banget, jujur ya, kita udah ngitung nih waktu sebelum berangkat itu kira-kira Mac tuh di urutan keberapa ya, tapi kembali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Saya bilang sama Max, kamu pergi jangan terbeban harus menang ya, saya bilang gitu. Kita udah ada injek kaki di bandara aja waktu saya mengantarin dia sama papanya gitu ya, itu udah puji Tuhan banget, itu sebuah langkah iman banget. Tuhan udah siapin buat kita semuanya, anggap kamu pergi liburan, saya bilang itu sama dia. Menang nggak menang kamu nikmatin aja. Kiber itu kan rata-rata mereka menikmati ya, meskipun mereka udah senior. Saya pernah tanya, mungkin nggak ngejar juara, tapi yang dia cari apa sih ya, saya pernah wawancara 1-2 orang. Saya enjoy pertemanannya, dia bilang, suasananya, dia bilang, dan saya enjoy perjalanan saya dari luar kota. Itu udah seperti liburan buat saya, dia bilang gitu. Wow, ternyata, oh itu ya, gitu. Ini untuk yang udah senior ya, yang udah mau kerja, udah kuliah gitu ya. Ternyata kekompakan tim Indonesia itu luar biasa, dan saya salut banget. Akhirnya Max bisa melanjutkan ya, ada nama Indonesia yang muncul. Di tahun sebelumnya itu ada si Fusian Pusada ya, dia menang FMC ya. Dan sayang yang kemarin dia belum menang, tapi puji Tuhan Max adalah satu dari Indonesia. Nah, satu lagi teman-teman, Bapak Ibu, Max itu dari sejak pandemi itu punya pertemanan internasionalnya banyak banget ya, karena lewat online tadi ya, Cubing at Home. Meskipun bela-belain bangun pagi, nyocokin jam lomba sama mereka, tapi dia punya pertemanan, dan ya luar biasa ya. Siapa sangka mereka bisa berteman dengan sebanyak ini dari berbagai negara gitu ya, bisa tukar pikiran, bisa saling berbagi tips gitu ya. Bagi saya itu tak ternilai gitu ya. Mungkin sekarang kita belum bisa lihat dampak secara real ya, tapi saya percaya next untuk karir mereka tuh akan berdampak. Saya punya contoh sederhana. Max itu pertama kenal teman namanya Milo. Milo itu sekolah di Penabur ya, Penabur Kelapa Gading. Nah, sekarang Milo itu udah kuliah di Hong Kong gitu ya. Jadi terakhir Max itu diundang jadi pembicara untuk kuliahnya di Hong Kong gitu ya, tapi online gitu ya. Nah, berarti dia nambah lagi pertemanan gitu. Dan ternyata di tempat kuliahnya itu Max ketemu kakak kelasnya yang menyaksikan dia. Lucu banget kan gitu ya. Terus karena Milo juga akhirnya Max eh, diajak kerjasama untuk ngajar ekskul di sekolah mereka. Dan tentu saja ini Max tidak sendirian. Max di sekolahnya di Canisius itu diminta sama gurunya untuk bikin komunitas. Waktu itu karena dia mau pakai sewa ruangan, hall, boleh kata paternya kalau kamu punya komunitasnya. Jadi berdampak bukan cuma buat satu orang, harus buat banyak orang di sekolahnya. Akhirnya dengan dadakan terbentuklah komunitas cubingnya itu ya, Canicube itu sampai sekarang gitu. Dan ternyata semakin banyak pesertanya, dan siapa sangka anak-anak yang ikut di situ pun ketularan Max. Jadi mereka juga punya penghasilan gitu ya. Jadi lucu deh, dari sekolah itu kasih gaji ke mereka gitu ya. Ya nggak seberapa sih dipotong ongkos, tapi mereka udah bisa ngasilin sendiri gitu ya. Terus jadi kepanitiaan-kepanitiaan kecil mereka juga dibayar plus gratis makan gitu ya. Terus lucu lagi kadang mereka tuh pernah dapat THR loh dari sekolahan itu gitu ya, karena mereka sudah ngajar.
Pokoknya luar biasa lah, benar-benar di luar pemikiran kita. Nah, ini bagian yang terpenting yang mau saya share, tapi sebagian besar udah saya omongin ya Bapak Ibu. Tugas kita sebagai orang tua itu yang pertama ya, dukung apa yang menjadi minat anak kita, baik materi maupun moral. Mungkin materi gampang ya, tinggal kasih aja gitu. Moral ini yang penting. Contoh misalnya kasih izin dia ikut lomba. Anak kita itu, terutama kalau di bawah umur, ya dia nggak punya kaki ya ibaratnya. Dia mau pergi-pergi kan gandelin kita gitu ya. Nggak mungkin dia pergi sendiri di bawah umur kan. Jadi ya dukunglah sejauh memang anaknya beneran mau gitu ya. Ketahuan kok kalau anaknya memang mau, dia akan minta berulang gitu ya, minta berulang terus akan nge-reminder, mah udah belum gitu ya. Kayak apalagi kalau kita mau beli Rubik gitu ya, mah udah beli belum, mah udah bayar belum gitu ya, mah udah bayarnya, daftarnya udah bayar belum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak, baik di bidang apapun. Mungkin kita inginnya anak kita misalnya nih ya di bulu tangkis, tapi kenyataannya anaknya nggak mau gitu ya. Dibebasin aja, dikasih arahan, asal dia bertanggung jawab gitu ya. Ketiga, terlibat dan ikut masuk ke dunia Rubik. Ya, seperti tadi yang saya bilang, saya sampai tahu situasi World Champ itu seperti apa di YouTube ya, karena Max kasih saya lihat dan dia sering puterin banget video itu dan akhirnya terwujud dia bisa di World Champ gitu ya. Tahu apa yang dia suka, idola dia siapa, impian dia apa, impian itu sederhana misalnya, ma aku pengen capai sekian detik, ma aku pengen uh, misalnya nih sederhana aku pengen hadir ya di lomba ini di IC misalnya di mana gitu, atau dia pengen ma aku pengen punya Rubik ini deh. Nah, tapi puji Tuhan gitu ya, dia itu nggak pernah minta langsung ma aku mau dong nih sekian sekian, nggak. Dia tuh mikir sendiri gitu ya, dia nabung sendiri gitu, entah dari angpau, entah dari hadiah ulang tahun, entah dari event-event apa yang dia dapat uang gitu ya, dia tabungin dan dia bisa beli sendiri gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian target dia pribadi yang seperti tadi saya cerita, eh, mungkin anak kita punya target, dia mau mencapai personal best-nya berapa, atau dia pengen punya rekor nasional kapan, nah rekor Asia kapan gitu ya. Kayak kemarin itu Max itu berharap tadinya ya pengen punya rekor Asia gitu ya, terus pakai Rubik Kiyi itu sebelum ke Korea ya, berharap itu dapat duit ya, duitnya tuh bisa buat support ke sana. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan nggak kasih. Tapi Tuhan kasih dia ngeraih semuanya itu di Korea ya, di saat semua orang mata tertuju kepada dia, dan ternyata semuanya tuh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan ya. Kemudian yang keempat, ini penting, berikan waktu dan telinga untuk anak. Sometimes ya kita sibuk ya. Saya pun pernah ngalamin masa-masa sibuk gitu ya, dan akhirnya mungkin kita kecapean atau dan sebagainya, kurang waktu dan telinga itu artinya untuk mendengar ya. Kadang-kadang ya kesian juga ya, tapi untungnya eh, kami terbuka, kalau anak mau protes kita kasih kasih ruang, dia kesel marah juga kasih ruang, nggak apa-apa dengerin aja gitu ya. Saya juga manusia, mamanya manusia, papanya manusia ya, bisa salah gitu, bisa kadang mungkin kita lagi capek atau apa gitu ya, eh, bisa salah juga gitu. Tapi di atas itu semua gitu ya, berikanlah waktu dan telinga kita untuk dia gitu ya. Setidaknya ketika ngomong ya, saya ingat tuh Max suka ngingetin saya, bener-bener perhatiin gitu ya, kalau bisa jangan pegang handphone gitu ya. Apalagi kalau untuk anak yang masih kecil ya. Kalau Max sih sekarang udah dewasa lah ya, udah bisa protes, udah bisa ini. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih kecil mungkin dia lebih menyimpan ke dalam hati gitu. Tapi ya kita nggak tahu, nanti bisa terjadi ledakan takutnya gitu ya. Yang kelima, memandu atau mengarahkan dengan pertanyaan membangun semangat. Ya, diskusi. Intinya tuh diskusi, bukan membandingkan. Bapak Ibu tolong digarisbawahi, bukan membandingkan. Apa yang kami share hari ini pun saya berharap banget eh, tidak dibanding-bandingin dengan anak Bapak Ibu ya. Saya takut banget loh, maksudnya ini resiko ya, tapi saya percaya Bapak Ibu di sini sudah dewasa, maksudnya udah bijak banget lah gitu ya. Eh, jangan pernah bandingin anak kita dengan orang lain, karena seperti yang tadi saya bilang ya, setiap orang tuh ada masanya gitu ya. Dan yang saya pegang adalah
tidak setiap anak itu terlahir benderanya langsung setengah tiang. Ya, ada yang masih di bawah, yang harus diikat dulu, baru dikerek, baru dia tinggi. Intinya tidak semua anak tuh terlahir langsung dia punya prestasi memang bawaan dia atau memang udah punya kepribadi yang apa ya gitu. Enggak semua begitu gitu. Justru di tangan kita lah anak itu sungguh-sungguh eh, akan jadi apa itu ya di tangan kita gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya ada retret apa itu sebenarnya yang harus dibentuk itu bukan anaknya, justru orang tuanya yang harus ditatar gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir gitu ya. Ini ngomongin buat diri saya sendiri juga ya. Kita reminder gitu. Tolong banget jangan dibandingin. Mau sama siapapun jangan pernah dibanding-bandingin karena kenyataannya anak tuh nggak suka gitu dan itu akan berdampak buruk untuk prestasi dia di bidang apapun dan di kehidupan dia nantinya. Ya. Yang keenam, beri ruang untuk anak mandiri, belajar tanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Kadang-kadang takut juga ya Bapak Ibu ya, kita kasih dia kebebasan memilih gitu ya, melepas gitu ya. Kayak Max, dia mau gathering, dan saya udah pernah ngajarin dia cara naik busway. Ya, dan akhirnya saya beranikan diri ngelepas dia pergi waktu itu saya ingat banget, tapi saya pegang kontaknya Koleo karena Koleonya kan pergi gitu ya. Saya kontak Koleo, kalau udah nyampe tolong kabarin ya. Terus saya bilang sama Pak, kalau udah apa-apa kamu kontaknya ke sini ya gitu. Dan ya puji Tuhan akhirnya dia selamat ya, maksudnya jalan naik busway dari rumah kami di Cengkareng ke Central Park di CP waktu itu. Dan dia happy dan ternyata dia enjoy gitu, dan akhirnya ya tagihan ya ketika kita kasih dia kesempatan mandiri dan dia membuktikannya dan dia bertanggung jawab, ya dia enjoy gitu dan kita pun nggak kerepotan gitu ya. Tapi itu ada umur ya Bapak Ibu, umur dan umur anak pun kemandirian itu pasti beda-beda tergantung kondisi keluarga ya. Ada yang mungkin di rumah adiknya satu, dua, tiga, atau kayak Max tunggal gitu, itu pengaruh banget untuk kemandirian anak gitu. Jujur kalau kami memang lebih banyak mendidik yang mandiri ya, bapaknya terutama yang bahkan belajar pun nggak pernah ngeles, jadi mandiri ya. Terus terakhir dorong untuk ikut komunitas karena skill aja nggak cukup Bapak Ibu. Jadi pinter aja tuh nggak cukup gitu ya. Cepet aja main Rubik nggak cukup kalau dia nggak bisa bersosialisasi. Sayang. Bukan saya bilang apa ya, sayang banget gitu loh. Karena berteman dengan sesama cuber itu menurut saya itu sangat membangun banget. Saya bisa ngelihat anak-anak itu bagaimana mereka satu sama lain ya seperti yang Max bilang itu senang kalau temennya menang gitu loh. Dan anehnya lagi ya, mereka kalau kumpul main Rubik, Rubiknya digeletakin di satu meja atau di lantai. Nggak ada satupun yang ketuker. Ujung-ujungnya pasti ketahuan nih punya siapa, punya siapa, punya siapa. Hebat loh anak-anak kita itu. Ya, dan saya ngerasain banget juga ketika saya ikut terlibat, ada beberapa itu yang kalau datang nyapa saya, kalau pulang pamit sama saya. Ya, padahal saya bukan siapa-siapa gitu ya, tapi karena sering ketemu, terlibat, ngobrol gitu ya, dan enjoy pertemanan seperti itu. Inspirasiin anak kita daripada diem aja ikut jadi judge. Nah, Max itu 6 bulan belajar Rubik, ikut IC, udah langsung belajar jadi judge. Saya tanyain waktu itu, gimana syaratnya jadi judge ke panitia? Oh, diajarin dulu tante. Oke, saya tanya Max, Max mau nggak? Mau kata dia. Nah udah, langsung saya titipin waktu itu yang ngajarin dia siapa ya, si Wilson ya Pak ya. Kalau nggak salah antara Wilson atau Andrea, Andre kalau nggak salah. Andre ya. Kok Andre atau Wilson yang ngajarin Smack, dampingin, kemudian akhirnya dia bisa ngejat. Nah, ketika dia bisa ngejat, akhirnya kan dia merasa waktu itu cepat berlalu ya, dan dia nggak ngerasa diem aja. Bukan cuma buat update skill, tapi dia juga ketika jadi judge, dia ngelihat orang yang dia judge itu skillnya sejauh mana, mungkin ya tekniknya seperti apa, itu berdampak bagus juga buat mereka. Dan syukur-syukur bisa terlibat jadi kepanitiaan ya. Panitia itu bukan cuma satu dapat makan misalnya gitu ya, terus misalnya kalau ada biaya transport dan sebagainya gitu ya, itu sih bagian dari yang kecil ya. Tapi di kepanitiaan itu kita dilatih kepribadian kita bagaimana bekerja sama dengan eh, orang lain, terutama orang yang lebih senior dari kita atau orang yang di bawah kita. Anak itu secara nggak langsung dia belajar komunikasi juga, belajar bersosialisasi juga, belajar menahan diri. Kalau saya ketemu partner seperti ini, respon saya seperti apa? Nah,
ketahuannya ketika selesai panitia pasti Mac tuh pulang banyak cerita gitu. Mas, si ini begini-begini loh. Oh ya kita ada masalah gini-gini. Akhirnya anak itu aktif ya, berkembang gitu. Dan yang berikutnya gathering-gathering kalau bisa ajakin gitu ya. Disitulah mereka punya momen yang benar-benar santai, bisa saling tanya satu sama lain yang mungkin tadinya mereka nggak temukan cara itu, tapi di gathering mereka temukan. Ya, oke, itu aja dari saya. Terakhir ini suami saya yang akan menutup. Silakan Pak Tafi. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, perkenalan nama Malam. saya Tanafi Hendro, panggilannya Tafi. Saya orang tua dari Max. Nah, ini saya juga mewakili nih, mewakili bapak-bapak ya, bapak-bapak yang juga menemani anaknya, mensupport anaknya sampai selesai lomba ya bahkan ya. Kalau yang anaknya pas dapat podium juga nunggu sampai selesai penyerahan podium. Nah, dari tadi kan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, menyempatkan waktu ya untuk anak-anaknya juga nanti ke depannya di dunia Rubik. Nah, di sini setelah dapat sharing dari Bu Mili kan pasti ada harapan tentunya dari Bapak Ibu semua ya supaya anak-anaknya bisa setidaknya kalau pengennya gitu ya minimal ada podium lah di salah satu cabangnya Rubik ya misalnya 2x2 kah atau clock kah gitu ya harapannya bisa dapat podium tapi kan itu memang harapan kita orang tua ya cuma di balik semua itu ya kita kembali lagi ke anaknya meskipun kita akan rajin membukakan peluang-peluang nih misalnya ada cara seperti tadi seperti Bu Mili kasih piala ya kan piala buatan orang tuanya dulu atau mengajak les anaknya misalnya atau ngajak terus ikut lomba ya atau ada lagi waktu Max pertama kali supaya Max bisa dapat podium pertama ikut lomba yang jauh yang kompetitornya sedikit misalnya nah itu kan cuma pancingan lah dari orang tua tapi kembali lagi memang seperti Khalil Gibran ini seorang penyair katakan ya bahwa orang tua tuh hanya pendukung yang mendukung untuk anak-anaknya. Jadi diwakili oleh puisi ini. Jadi saya sedikit merangkum lah ya untuk puisi Khalil Gibran ini. Ini juga saya pernah kasih ke ayah saya ya. Jadi bisa kita baca sebentar untuk ini. Jadi anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tapi tidak berasal dari dirimu. Bentar, mah. Ini bawa dulu. Bawa jauh-jauh dulu supaya nggak gemak. Nah. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Ya, lanjut. Nah, yang kedua, kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tak terhingga, dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan. Sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat. Nah ini kelongkap sedikit. Yang ini harusnya tengah-tengah yang tadi ya. Jadi yang sambungannya dari yang pertama, kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu. Sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan, yang tak akan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Ya, jadi ini yang keduanya ya, yang ketiganya yang sebelumnya ya. Ini, sebelumnya ya. Jadi pada intinya ini yang pertama adalah slide yang ini anakmu bukan anakmu. Yang kedua adalah ini kau boleh memberi mereka cintamu. Yang ketiga adalah kau adalah busur. Jadi
dari sini kita diingatkan bahwa orang tua seperti busur ya, busur yang akan mempersiapkan anak-anaknya untuk meluncur jauh, yang mungkin ke tempat satu yang kita juga tidak terbayangkan oleh anak-anak itu akan seperti apa jauhnya. Seperti saya juga dan Bu Mili nggak terbayang bahwa Max akan bisa melangkah sampai ke lomba apa juara World Champ ya, kejuaraan dunia ya. Tapi ya yang intinya bahwa mau menyimpulkan lagi buat Bapak Ibu semua bahwa nanti kita akan lihat ya bahwa di sini kan kita berusaha ya semaksimal mungkin. Nanti kita lihat aja anak itu seperti Bu Miri bilang tadi di ringkasannya benar-benar suka nggak dia. Kalau dia suka akan kelihatan sendiri. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu kasih tantangan, kalau misalnya untuk mau beli Rubik yang harganya mahal misalnya ya ada satu merek yang harganya 1 jutaan. Berani nggak dia menabung sendiri misalnya? Atau berani nggak dia ikut kompetisi-kompetisi yang lain? Kompetisi-kompetisi yang mungkin agak jauh. Nah, ditantang aja Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah banyak membantu ya untuk anak-anaknya dan mendukung. Tinggal memang pada akhirnya kita mesti rajin komunikasi sama anaknya. Kira-kira apakah dia benar-benar senang atau enggak gitu ya dengan apa yang dia lakukan. Atau kalau dia betul-betul suka pasti dia akan cerita, banyak cerita intinya. Nah tinggal orang tuanya aja seperti yang tadi Bu Mili bilang berani mau nggak berani mendengarkan. Nah itu aja dari saya. Lanjut ke Bu Mili ya Bu sekarang. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sesi sharingnya udah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Bagi yang mau pertanyaan boleh Q&A, open mic aja langsung. Nih, Koko Max sudah siap nih. Namain dulu dong, boleh dong? Iya, silakan. Iya, thank you juga buat mama papa. Aku cuma mau nekenin beberapa hal juga sih, kayak tadi terkait poin mau tahu tentang komunitas ya, itu menurutku benar banget. Dan gini, kan komunitas itu kayak misalnya tentang Rubik nih. Kalau orang tua mau tahu tentang Rubik, serta inisiatif sendiri, mungkin cari tahu sendiri atau segala macam, itu tuh memperlihatkan banget bahwa anak orang tua itu peduli banget sama anaknya. Soalnya itu tuh kan secara nggak langsung tuh dunia anaknya. Dan ibaratnya mau apa yang mungkin gak ada hubungannya sama dunia Rubik ini, mau terjun, mau turun untuk cari tahu sendiri, ibaratnya bahkan itu bukannya justru kayak kok malah campur-campurin dunia orang lain, nggak, justru malah pengen tahu dunia kita gitu. Kalau dari sudut aku tuh gitu. Kedua, eh, benar juga tadi komunikasi sama orang tua, terutama gini, keterbukaan orang tua gitu. Aku paham bahwa mungkin ada beberapa hal yang orang tua nggak boleh kasih tahu anaknya terus segala macam. Cuman gini, pada dasarnya kalau orang tua melihat anaknya menyembunyikan beberapa hal yang kayaknya nggak gimana gitu, misalnya kalau ini kok kayaknya nggak luas gitu, nggak ada yang sembunyiin, ya anaknya juga bisa merasa kayak gitu. Maksudnya kayak mau apa, orang tua gue aja nyembunyiin satu hal tertentu gitu ya, yang mungkin secara pikiran dia mungkin belum masuk akal. Nah udah, aku juga nggak mau kasih tahu gitu. Jadi kayak keterbukaan tuh penting gitu. Itu sih. Oke, sama tadi saya ingat lagi, mungkin kalau mau nanya anak lebih deket ya, eh, ajak jalan bareng aja gitu ya, misalnya beli es krim gitu ya. Iya, itu tuh ada yang ngerasa. Oh ya, aku Sony ya mau nanya ya. Oh ya, silakan. Saya lanjut dikit ya. Kalau makan es krim itu kan perginya cuma berdua gitu ya, udah berdua aja gitu. Jadi supaya supaya apa keluarlah ini unek-unek dia gitu. Jadi kita juga nggak salah nangkep gitu ya. Oke, silakan. Oh Junso langsung ya mau nanya ya. Junsonya. Silakan. Halo, Komex, halo Tante. Hai. Aku mau nanya, bagaimana cara mengatur belajar Rubik di sela-sela kesibukan sekolah? Nah, silakan. Iya, oke. By the way, congrats Junso sekali lagi. Jadi teman-teman, Om Tante juga, Junso ini salah satu murid peserta didik baru di Kolose Canisius gitu ya, di SMP. Wih, gokil. Jujur, sebenarnya aku cukup beruntung bahwa aku dulu pas SMP tuh nggak sesibuk itu ya, nggak sesibuk di Canisius. SMP aku tuh nggak di Canisius, SMA aku doang ya, di Canisius.
Jadi hoki banget aku sebenarnya masih ada waktu sebenarnya untuk itu. Jadi masih ada waktu kosong. Sama pandemi. Iya, Ya, sama pandemi juga. di Pandemi rumah. itu kan banyak di rumah, nggak habis waktu di pulang pergi gitu kan. Tengah aja Oh, dulu. tengah aja. Oke, siap. Nah, jadi kayak mungkin Junso yang belum masuk Kanisius sebaiknya eh ya manfaatin waktu dulu sebelum masuk ke Kanisius karena Kanisius itu bakal sibuk sebenarnya jujur aja gitu. Cuman eh menurutku salah-salahnya ya harus pintar-pintar juga sih. Bukan mungkin jangan pas istirahat sekolah atau mungkin pas kelas juga jangan ya. Masa lagi kelas main-main Rubik gitu. Itu menurutku seorang cuber sejati harusnya tahu kapan buat main Rubik sama kapan enggak gitu. Tapi ya dulu sih aku selain ya salah waktu sekolah juga nyari waktu sih kalau lagi pergi bawa Rubik gitu loh. Emang gitu aja gitu. Dan kalau mau orang yang morning person gitu ya atau gimana, aku tuh suka bangun pagi, kosong aja kayak emang lagi tenang, saya lagi tenang aja pagi-pagi, jam 5 jam 4 gitu kan. Itu bener-bener belajar Rubik aja 1 jam. Karena Rubik kan butuh ilmu juga kan. Jadi kita menimba ilmunya di jam pagi. Tapi kita melatih ilmu, kita coba praktekin ilmunya di setelah-setelahnya gitu. Paling gitu sih. Terjawab nggak juga? Hmm, latihannya kira-kira berapa jam sehari? Ah, dulu sih aku juga nggak ngitung ya. Sekarang pun aku juga udah kayak jarang banget gitu. Tapi dulu aku mungkin bisa sekitar berapa ya? Setengah 1 jam setengah jam gitu. Menurutku kalau setengah jam sehari tapi udah konsisten pun juga nggak ada salahnya dan nggak cuma bisa setengah jam latihan main Rubik doang, tapi harus ada ilmunya juga yang coba dilatih. Contoh misalnya aku mau latih cross, mau latih apa efficient cross gitu, pengen bikin cross uh, dengan cara yang efisien gitu. Nah itu nimba dulu ilmunya. Jadi biar pas latihan tuh latihan praktek gitu. Bukan cuman latihan itu cuman asal main doang, asal main doang, asal main doang itu bakal stay aja di kecepatan itu. Gitu sih. Yang penting ilmunya dulu. Latihannya setengah jam setiap hari masih oke lah. Aku tambahin ya dikit ya, Junso ya. Kokomex ini waktu libur sekolah ya, libur sebulan itu dia tiap hari bangun pagi, ngapalin rumus. Jadi kita aja belum bangun, dia udah bangun ngapalin rumus selama sebulan itu ya. Waktu itu lagi belajar freestyle ya, iya. freestyle. Jadi ada 200 rumus, dia ngafalinnya tuh waktu lagi liburan gitu. Terus saya ingat banget waktu itu kita pergi liburan juga dia bawa Rubik. Orang belum bangun, dia udah bangun di hotel pagi-pagi berisik gitu ya. Di pesawat main Rubik berisik gitu Tegur ya. sampai ditegur gitu ya. Ya seperti itulah cintanya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya intinya jangan sampai ganggu pelajaran sekolah lah. Tapi kalau memang kalian suka pasti itu nggak akan jadi beban. Oke, thank you. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Coba kita lihat di komen. Komen. Jadi lupa kalau ada push. Oh iya ada Fus. Oh iya lupa. Karena Fus lagi di Singapura ya, jadi nggak masuk tim ngajar ya sayang. Enggak, dia langsung ngajar ke Singapura. Ya, ada lagi kah? Kalau kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup. Jadi nggak pernah di Surabaya. Oh iya. Mama papa mah ikutan bisa. Nah, Kak Frida, mohon maaf, saya nggak bisa main Rubik. Papanya, oh ya jangan bilang nggak bisa, belum bisa. Gitu. Papanya juga belum bisa gitu ya. Jadi kalau orang nanya belajarnya di mana ya dia belajar sendiri lah ya lewat YouTube atau otodidak gitu. Dan ya rasanya urusan kerjaan juga udah banyak ya. Tapi nggak bisa bukan berarti nggak dukung ya. Kita bisa lakukan dengan cara yang lain tadi seperti Max bilang. Saya ingat banget waktu itu dalam rangka Hari Anak Nasional ya, ada lomba Rubik on train. Jadi menyelesaikan Rubik di atas kereta gitu ya. Nah, Max kasih tahu saya tuh ada lomba. Terus saya pelajari. Oke, lombanya sekian. Terus saya bilang, "Ini Rubiknya kok unik ya? Harus Rubik yang bergambar kereta." Terus saya cari tahu dong belinya di mana. Nah, ternyata saya cari tahu dan saya beli. Max itu menang 3 hari sebelum lomba udah belajar dulu.
teman-teman yang lain datang saat itu baru dikasih Rubiknya. Jadi mereka nggak ngenalin. Tapi si Max sudah belajar 3 hari sebelumnya. Tak heran dia juara 1 dapat duit 2 juta akhirnya. Iya. Untuk konteks mungkin uniknya itu adalah itu Rubik biasa. Cuman ada gambar keretanya gitu loh. Jadi boleh kebalik-balik gitu. Dan sebenarnya udah diumumin juga ini bisa dibeli di mana gitu. Cuman ada yang nggak mau beli sebelum hari H gitu. Jadi baru dapat hari H ya penyesuaiannya hari H ya gitu. Iya, ya kalau untuk orang tua yang bisa main Rubik malah lebih bagus lagi gitu ya, karena saya ada ketemu waktu itu kita ke Malang ya, ketemu papanya siapa itu ya, papanya Elliot, dan ternyata dia cuber dan dia warisin ke anaknya gitu ya, dan ya itu pasti bakal jadi teman kompak banget lah kalau memang bisa. Iya sama komen tadi tuh Gathering Surabaya. Iya sih mungkin Surabaya kurang orangnya juga. Cuman nggak ada salahnya kalau Lintang mau bikin Lintang mau bikin sendiri ya kan, Lintang mau bikin gathering sendiri atau mungkin gathering online pun juga nggak mengurangi rasa sukacitanya. Keseruannya. Iya keseruannya. Oh iya ya bisa online ya gatheringnya ya. Nah, wah ini spoiler banget. Owen tahu aja kemarin. Oh iya saya di bos. Dia diundang masuk. Tahu itu dari Hiroshi yang kasih tahu. Oh iya. Iya. Aku mungkin nggak bisa spoiler banyak soalnya belum tayang juga, cuman nonton aja nanti. Ini justru contoh salah satu bahwa Rubik itu bisa masuk industri gitu loh. Bahwa bahwa gini, bener kata Mama, jago juga tuh sayang gitu. Karena kalau jago nggak dipaduin misalnya main Rubik doang sayang, skill doang sayang. Karena kalau skill Rubik ini nggak dipaduin sama yang lain, kayak public speaking atau segala macem, itu ada beberapa kesempatan-kesempatan kayak undangan TV ini yang bisa sayang nggak diambil gitu loh. Bahwa gini, pertama-tama undangan TV ini bisa dari langsung DM atau mungkin juga dihubungin sama orang-orang tertentu yang udah udah sering channel lah, koneksi gitu. Pasti kelihatan kalau kamu ikut lomba Rubik, untuk para viewer yang ngomongnya teman-teman viewer ikut Rubik, terus gaya ngomongnya enak gitu. Ini minimal untuk bersosialisasi gitu. Komunikasi. Iya, itu secara langsung pasti langsung diajak ya. Apalagi udah punya skillnya, langsung aja diajak langsung syuting, iya gitu. Jadi dipadukan lah gitu. Rubik sendiri industrinya belum kuat kalau belum dipaduin sama bisnis atau public speaking atau kayak dari berprestasi doang dapat duit kayak bulu tangkis, atlet bulu tangkis itu ya kurang sih gitu. Gitu Owen. Nonton aja nanti Owen hari Minggu jam 9 di Trans 7. Ini nih mah. Oke Kak Florentina, perlu nggak ya beli Rubik yang mahal belajar? Atau Rubik yang mahal bisa buat speed lebih cepet? Ayo Komek. Nah, iya ini kalau Darren juga udah lama gak ketemu sama Darren ya ini ya. Iya kangen loh Darren, mamanya juga kangen. Iya. Nah, menurutku Rubik yang mahal tuh nggak perlu yang mahal-mahal banget. Minimal dapat sekali, udah. Sering kali maksudnya sih sini ya. Ya. Nah, sering kali tuh aku juga ngeliat banyak yang baca cuber gitu yang masih baru tuh pengen belinya Rubik yang mau Rubik yang ini kayak aku lihat orang pemegang rekor dunia pakai Rubik itu, aku juga pengen ikut. Nah itu kan efek endorse ya sebenarnya. Menurut ya mereka pemain dunia juga dibayar karena itu. Berarti aku kemarin dapat rekor Asia juga dibayar pakai Rubik Chi karena itu. Karena orang pasti ngeliat aku pakai Rubik Chi, aku teman-teman yang lain pakai Rubik Chi. Tapi fakta aslinya adalah kejujurannya adalah bahwa justru yang bikin tuh bukan Rubiknya tapi orangnya. Maksudnya ada lah Rubik tertentu yang pastinya kurang gitu, kayak misalnya kayak di bawah 50.000 menurutku so far untuk 3x3 tuh masih belum banget ya. Minimal 100.000 deh, 100.000 tuh udah menurutku bisa podium di Indonesia. Terus sekitar let's say 200, 300, 400 itu udah bisa buat dunia. Gak harus yang sampai 1 juta. Dan jangan kepancing sama wah ada Rubik versi baru. Oke, kalau udah nyaman sama versi yang lama itu nggak apa-apa. Menurutku stick aja sama yang lama, setia aja sama yang lama. Anggap aja Rubik punya perasaan, mau setia sama Rubik ya gitu. Karena kalau Rubik yang baru lagi kayak handphone ada iPhone 13, 14, 15. Apakah akan beli iPhone 15 padahal udah punya iPhone 12 kan nggak mungkin juga. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk speed ada ngaruhnya kali teknologi magnet udah di set up atau enggak? Iya sebenarnya. Kayak aku bilang tadi 50 sampai 100 ribu menurutku udah bisa buat juara di Indo. Tapi 200 sampai 400 tuh bisa buat di dunia atau selebihnya gitu.
Berarti minimal yang udah magnetik lah ya. Apa gitu? Iya, 50 sampai semuanya itu udah magnetik sih. 50 sampai 100 itu udah magnetik sih. Itu. Tapi ya kalau memang Thank ngerasa, you, Max. ya thank Ya, you Tante. Cipipi. Kalau memang ngerasa belum menemukan ya, kalau memang ada ya nggak masalah juga gitu. Pasti dari setiap Rubik mahal itu pasti dia ada kelebihan juga ya. Betul. Misalnya nggak gampang pop up atau misalnya apa dia punya putarannya magnetnya lebih cepet atau apa gitu. Ini efek karena saya jualan, jadi saya belajar dari Mas. Tadinya saya juga nggak tahu loh Bapak Ibu. Jadinya sekarang saya juga sih orang bilang kalau Gen sama yang lain tuh gimana sih? Ya perbandingannya kalau Gen itu Apple, kalau yang merek China lain itu Android. Ya udah gitu aja Ya, gitu. kurang lebih kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Boleh, boleh. Oke, ada lagi kah? Yes. Udah, kalau udah kita uni yuk foto bareng yuk supaya Yuk. ada kenang-kenangan. Halo Pak, tolong Pak. Apa Max yang ini? Ini subshare. Oke. Ya, Nah, share. boleh buka kameranya Kamera teman-teman. yuk. Kita foto yuk. Lagi mau makan nih. Oke. Mood nggak? Ini kan cuma kepalanya doang. Ya, kepalanya doang. Nah, Ya, yang ini siapa yang? jadi pakai ini. Ayo, Max. Oh, rame nih. Nah. Siap ya? Yo. Ini belum masuk Papa? Ya, nggak apa. Ya, deketan, Nah, deketan. ya. Nah, ya. 1, 2, Cheers. lagi. Oke. Sekali lagi, Yang sekali lain? lagi. 1, Satu 2. lagi. Ya. Oke. Aduh, makasih banyak ya Bapak Ibu dan teman-teman Terima kasih. semua, kiber-kiber yang udah hadir gini ya. Merasa dapat manfaat nggak sih dari sharing hari ini? Banyak manfaatnya, Ci. Thank Oh, you. oke, puji Tuhan. Bagaimana kalau berikutnya kita undang Mama Leon dan Leon? Nah, Boleh. Langsung Gas. tembak tuh. Mumpung mamanya hadir. Jangan dulu. Belum waktunya. Boleh dong, Ci. Boleh Belum, dong. belum. Tuh, Biar boleh loh. sharing. rekor Tuh, rahasia boleh. loh. Banyak podiumnya sih kan. Belum. Kalau Mac kan versinya dia fokus satu. Nah, kalau Leon kan banyak yang Ah, multi Iya. gitu. Ya, nanti ya, nanti kapan-kapan deh tunggu nanti tanggal saya mainnya ya, Ci. Weh, gokil. siap. Mantap. Oke, deal ya. Jadi siap-siap ya. Karena Iya. Bu nambah ilmu tentang parenting. Makasih Bu sharing. Oke, sama-sama Bu Sri. Oke ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua para cubers. Sampai ketemu nanti di lapangan lagi ya. Dan semoga sehat Thank selalu, you. selamat istirahat. Wah. Bye-bye. Thank Thank you you. semuanya. Bye, Ci. Thank you, Max. Thank you, Ci Mili. Yo, Bye. Ci Vivi, Ci Jenny, semuanya. Yo, thank you sama-sama. Yo, makasih. Bye. Kita end. Izin N ya. Oke.